Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas lanjutan dari film yang pernah Mimin bahas sebelumnya, yaitu film Crank. Jika di film Crank pertama menceritakan tentang Chef yang tewas, kali ini di film Crank yang kedua Chef rupanya berhasil diselamatkan. Namun meskipun selamat, nyawanya tetap terancam ketika jantung miliknya dicuri oleh kelompok triad yang ingin menyelamatkan nyawa pemimpin organisasi mereka. Lantas, apakah Chef masih bisa menyelamatkan hidupnya dengan mencari pemimpin organisasi triad untuk kembali mengambil jantung miliknya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene dimulai dengan menampilkan Chef yang saat itu terjatuh dari helikopter setelah ia bertarung bersama Verona. Namun, alih-alih tewas, Chef justru langsung dibawa oleh sekelompok orang berpakaian serba hitam yang memasukkan Chef ke dalam mobil. Bahkan, hilangnya jasad Chef membuat berbagai media dan polisi kebingungan ketika mereka tak menemukan jasad dari Chef di tempat kejadian perkara. Ternyata saat itu Chef diculik. Ia masih bisa diselamatkan dan langsung dioperasi untuk pengambilan jantung miliknya. Di tengah setengah sadar, Chef hanya bisa melihat beberapa dokter sedang mengambil jantungnya. Di satu sisi, seorang pria keturunan Cina meludahi Chef akibat kekesalannya. Setelah operasi dinyatakan selesai, para dokter langsung memasangkan jantung buatan ke dalam tubuh milik Chef. Saat itu, Chef telah sepenuhnya sadar dan mendengar percakapan kedua dokter tersebut yang membicarakan jika bos mereka ingin merawat Chef. Karena suatu hari ia membutuhkan beberapa organ milik Chef untuk ia ambil kembali. Tak mau organnya diambil begitu saja, Chef pun melawan. Ia langsung menghajar kedua dokter tersebut dan langsung keluar dalam kondisi telanjang. Beruntung saat itu lorong sedang sepi. Chef mengambil sebuah pakaian lalu keluar gedung untuk berusaha kabur. Ketika hendak kabur, Chef bertemu dengan beberapa anggota dari triad yang berusaha untuk menangkapnya. Tetapi, Chef yang kini telah kembali bugar berkat baterai yang menyelamatkan jantungnya, langsung mencari keberadaan orang yang mengambil jantung tersebut. Saat itu ia bertemu dengan seorang pria berbadan besar. Chef langsung menghampirinya dan mengajarnya. Ia bertanya siapa orang yang telah mengambil jantungnya. Awalnya ia tak mau berbicara, hingga akhirnya Chef memasukkan shotgun ke dalam pantatnya dan menekannya terus-menerus, hingga ia mau berbicara. Lalu pria itu pun memberi satu nama kepada Chef, yaitu Johnny Fang, yang tengah berada di sebuah klub. Setelah mendapat satu nama dan tempat, Chef pun langsung segera mencuri sebuah mobil untuk pergi ke klub tersebut. Sebelum pergi, Chef terlebih dahulu mengisi daya baterai jantungnya yang kian melemah. Lalu setelah kembali pulih, ia langsung menancapkan gas mobilnya sekencang mungkin. Di tengah perjalanan, Chef langsung menelpon dokter andalannya yaitu Miles. Mendapat telepon dari Chef membuat Miles benar-benar terkejut, karena ia mengira Chef telah tewas. Namun, Chef menjelaskan jika jantungnya dicuri oleh sekelompok triad yang menculiknya. Lalu kini, ia memakai sebuah jantung buatan yang dilengkapi dengan kapasitas listrik. Miles paham dengan hal tersebut. Ia lalu meminta kepada Chef untuk terus menyalurkan arus listrik ke dalam tubuhnya agar ia bisa tetap hidup. Chef menerima hal tersebut dan lalu mematikan teleponnya. Ketika ia terjebak sebuah lampu merah, Chef bertemu dengan geng Meksiko yang mengajaknya untuk balapan. Merasa tertantang, Chef pun mengiyakan ajakan tersebut dan mereka pun menancapkan gas mobil mereka masing-masing. Namun, belum jauh Chef melaju, ia menabrak sebuah pembatas jalan yang membuatnya terpental keluar dari mobil. Masih bisa berdiri, Chef lalu bertanya tentang keberadaan klub yang sedang ia cari. Beruntung, geng Meksiko itu mau membantunya. Tetapi, sebelum Chef masuk, ia meminta kepada orang Meksiko itu untuk menyetrum dirinya terlebih dahulu menggunakan sebuah aki. Awalnya, ia ragu. Namun karena Chef memintanya, akhirnya ia pun menuruti permintaan Chef.
Setelah disetrum, seketika Chef langsung berlari dengan sangat cepat. Ia mengobrak-ngabrik klub tersebut yang membuat Fang bisa kembali kabur dari klub antah berantah itu. Setelah berhasil mengobrak-ngabrik, rupanya Chef tak sengaja bertemu dengan seorang pelacur yang terobsesi dengan Chef karena ia telah menyelamatkan nyawanya. Pelacur itu terus mengikuti kemanapun Chef pergi, meskipun Chef telah memintanya untuk pergi. Namun, karena pelacur itu tahu siapa yang Chef cari, akhirnya Chef dengan terpaksa membawa pelacur tersebut ke sebuah klub yang tak jauh dari tempat sebelumnya. Di dalam sana, ternyata Fang tengah disiksa oleh mafia Meksiko yang juga menginginkan jantung milik Chef. Fang bersama rekannya bahkan disita dan disiksa oleh mereka agar Fang mau menyerahkan jantung milik Chef. Sementara itu, di luar, Chef tiba-tiba bertemu dengan kekasihnya, yaitu Eve, yang kini bekerja sebagai penari latar di klub tersebut. Melihat keberadaan Eve tentu membuat Chef marah. Terlebih seorang pria yang mengaku-ngaku sebagai kekasih Eve meminta Chef untuk menjauh dari kekasihnya. Eve benar-benar kebingungan melihat Chef ternyata masih hidup. Ia bahkan tak tahu harus melakukan apa atas hal tersebut. Namun, pelacur yang mengikuti Chef tak sudi kekasihnya dipegang-pegang oleh Eve, yang membuat mereka berdua sedikit berselisih. Eve bahkan menghajar kepala pelacur tersebut menggunakan botol minuman kaca, hingga ia tak sadarkan diri. Ketika Chef hendak membawa Eve pergi, ternyata geng Meksiko yang mencarinya keluar dari tempat persembunyian mereka. Terjadi sedikit perselisihan dan aksi tembak-menembak di antara Chef dan geng Meksiko tersebut. Sebelum akhirnya Chef berhasil membawa Eve keluar. Namun setibanya mereka di luar, ternyata polisi telah siap menangkapnya. Sebelum polisi menangkap Chef, mereka terlebih dahulu menghajar Chef habis-habisan hingga ia tersungkur ke bawah. Tetapi suatu kesalahan dilakukan oleh salah satu polisi ketika ia menyetrum Chef yang justru membuatnya bisa membalikan keadaan. Chef pun mengobrak-ngabrik seluruh anggota polisi yang menghajarnya dan bahkan berhasil mencuri mobilnya. Di tengah perjalanan, Eve yang masih tak tahu harus melakukan apa bertanya mengapa Chef tak menelponnya terlebih dahulu. Chef menjawab jika ia menelponnya, namun Eve tak menjawab telepon tersebut. Eve juga bercerita jika setelah Chef menghilang banyak sekali perubahan di dunia ini. Tetapi Chef tak memperdulikannya. Ia lalu bertanya apakah Eve memiliki sebuah handphone. Eve pun memberikan ponselnya. Lalu Chef kembali menelpon Miles untuk memberitahu bahwa ia sedang berusaha untuk mencari jantung miliknya yang hilang. Mendengar Chef masih bertahan, Miles tak menyangka jika akan terjadi hal itu. Karena menurut perhitungannya, Chef sudah seharusnya tewas 1 jam yang lalu. Namun ia bersyukur, Chef masih bisa bertahan hidup. Ia pun lalu menyuruh Chef untuk mengambil jantungnya, dan ia akan memasangkannya untuknya. Chef pun mengerti, lalu ia menutup teleponnya. Karena senjata listrik yang ia curi dari polisi telah habis Chef gunakan untuk menyetrum dirinya, akhirnya Chef turun dari mobil untuk mengambil barang apapun yang bisa menghasilkan listrik. Kebetulan ia melihat 2 orang pria sedang melatih anjing kesayangan mereka menggunakan kalung listrik. Tanpa basa-basi, Chef mengambil kalung yang anjing mereka gunakan dan meminta kepada mereka berdua untuk menyengat dirinya. Tetapi karena polisi datang, Chef pun mengambil remote control tersebut dan berlari untuk menghindari kejaran dari polisi. Saat sedang berlari, ia tiba-tiba dihadang oleh seorang pria yang mirip dengan Kylo. Namun ia menjelaskan jika dirinya adalah Venus, saudara kembar dari Kylo. Akhirnya Chef pun menaiki motor yang Venus kendarai untuk kabur. Di tengah perjalanan, ia meminta maaf atas tewasnya Kylo. Venus menjelaskan bahwa ia memang sedang mencari orang yang telah membunuh saudara kandungnya. Tetapi saat mereka sedang berkendara, penyakit ayan Venus tiba-tiba kambuh, yang menyebabkan mereka berdua terjatuh dari motor. Kemudian Chef memberitahu bahwa orang-orang yang telah membunuh Kylo telah tewas oleh dirinya. Ia telah memastikan balas dendam atas Kylo tepat sasaran. Tetapi apabila Venus ingin membalaskan dendam kematian saudaranya, ada satu orang pria yang berjuluk Si Musang yang kebetulan sedang ia cari. Lalu Chef meminta Venus untuk mengantarkannya ke stadion pacuan kuda. Kebetulan sekali mereka terjatuh tepat di depan stadion tersebut. Akhirnya Chef langsung berlari.
Ia menelpon terlebih dahulu Miles untuk memberitahu jika ia membutuhkan aliran listrik. Karena kebingungan, Miles hanya menyarankan Chef untuk menggesekkan kulitnya dengan kulit orang lain untuk menghasilkan listrik statis. Hanya mengerti sampai di situ, Chef langsung mencari orang yang bisa ia sentuh. Bahkan nenek pun ia sentuh-sentuh yang membuat orang-orang tertawa. Namun tiba-tiba Eve sang penyelamat datang. Chef memberitahunya jika ia membutuhkan suatu gesekan. Menyadari hal itu, Eve pun langsung melayani Chef. Mereka bercinta di tengah lapang pacuan kuda yang membuat semua penonton justru terfokus pada aksi mereka berdua. Ketika sedang bercinta, Chef menyadari bahwa di pacuan kuda tersebut ia melihat Fang. Akhirnya Chef berusaha berlari mengejarnya yang membuat Fang justru kembali kabur. Fang berhasil kabur setelah ia dijemput oleh sebuah mobil. Meskipun Venus berhasil menghadangnya, tetapi penyakit Ayan yang ia derita kembali kambuh yang membuat dirinya kesulitan mengontrol diri sendiri. Ketika Chef bertemu dengan Venus, mereka tiba-tiba didatangi oleh sebuah mobil yang meminta mereka berdua untuk masuk ke dalam. Ternyata itu adalah Don Kim. Chef pun sangat berterima kasih karena Don Kim telah kembali menyelamatkan hidupnya. Di tengah perjalanan, Chef menceritakan jika jantungnya diculik oleh seorang pria bernama Johnny Fang. Kini ia tengah mengejar pria tersebut. Saat bercerita jika jantungnya dicuri, Don Kim pun ikut bercerita. Ia memberitahu bahwa terdapat pemimpin dari organisasinya yang bernama Pun Dong. Kini Pun Dong berusia 100 tahun dan sedang dalam kondisi sekarat. Banyak sekali anak buahnya yang rela mendonorkan jantungnya agar Pun Dong selamat. Tetapi tak ada satupun dari jantung mereka yang cocok dengannya. Hingga akhirnya Pun Dong menerima kabar bahwa terdapat seorang pria dengan pemilik jantung terkuat, yaitu Chef Celios. Maka dari itu mereka berbondong-bondong untuk berusaha menculik Chef dan mengambil jantungnya. Mendengar cerita tersebut, Chef sangat berterima kasih karena Don Kim bisa mengantarkannya ke Pundong. Namun Don Kim tertawa. Ia justru ingin membawa Chef ke Pundong agar ia bisa mendapatkan hadiah yang sangat besar apabila dirinya bisa membawa Chef ke hadapan bosnya. Karena menyadari Don Kim bukan menyelamatkan tetapi menjebaknya, alhasil Chef langsung menyerang Don Kim. Chef berhasil membunuh beberapa anak buah Don Kim dan juga Don Kim itu sendiri, hingga mobilnya menabrak sebuah tiang pembatas jalan. Kemudian, scene berpindah kepada anak buah si Musang yang saat itu melapor jika ia gagal menangkap Chef karena telah memiliki konsekuensi yang harus ia laksanakan. Akhirnya anak buah tersebut memotong kedua putingnya hingga tak tersisa. Lalu setelah eksekusi selesai, si Musang memberi kesempatan terakhirnya untuk menangkap Chef. Kali ini, ia meminta kepada seluruh anak buahnya untuk menangkap Chef dan jangan sampai gagal. Di satu sisi, Eve yang sedang berjalan tak terarah tiba-tiba bertemu dengan kekasihnya, yaitu Randy. Saat itu, Randy terus meminta Eve untuk bersamanya dan meninggalkan pria gila yang kini tengah dikejar oleh berbagai polisi. Namun Eve yang tak menganggap Randy sebagai kekasihnya justru memintanya agar tak mengganggunya lagi dan menghajar Randy hingga ia terbanting cukup keras. Sementara itu, Venus yang membutuhkan bantuan pasukan langsung menghubungi sahabat kulit hitamnya untuk mencari keberadaan dari si Musang. Lalu, scene kembali berganti kepada Chef yang saat itu tiba-tiba masuk ke dalam ambulan yang sedang berjalan. Chef berkata jika ia membutuhkan alat kejut listrik yang dikhususkan untuk jantung. Sembari menodongkan senjata, petugas ambulan itu akhirnya memberikan kejut listrik tersebut kepada Chef, yang membuat ia kembali bugar dan langsung keluar dari ambulans. Saat Chef keluar dari ambulans, ia kembali bertemu dengan Fang, yang langsung dirinya kejar. Setelah berhasil membunuh kedua rekan dari Fang, Chef mengejarnya hingga masuk ke dalam area bertegangan listrik yang cukup tinggi. Di sana, Fang dihajar habis-habisan oleh Chef. Tetapi saat Chef meminta Fang untuk membukakan kotak yang ia bawa, ternyata kotak tersebut bukanlah berisi jantung miliknya, melainkan barang lain yang membuat Chef cukup kecewa.
Ketika Chef hendak pergi meninggalkan Fang yang sekarat, anak buah si musang tiba-tiba mendatanginya dan langsung menghajar Chef hingga tak sadarkan diri. Akhirnya, kali ini Chef berhasil diculik oleh mereka. Ketika Chef diculik, ia benar-benar disiksa oleh mereka. Chef ditarik menggunakan perahu karet agar ia terombang-ambing di lautan. Sementara itu, di satu sisi Venus yang saat itu sedang berjalan tak sengaja bertemu dengan pelacur yang terus mengikuti Chef Chelios. Rupanya ia adalah teman dari Venus. Mereka pun berjalan untuk mencari keberadaan Chef yang kini tengah diculik oleh El Huron. Eve yang juga dalam kondisi tak baik harus berada di dalam penjara setelah ia berhasil ditangkap oleh polisi. Di sana, ia diberi beberapa pertanyaan terkait di mana keberadaan dari kekasihnya. Namun dengan santai, Eve menjawab jika ia tak mengerti dengan apa yang dipertanyakan oleh polisi. Kembali ke Chef yang saat itu telah menghadap kepada sang musang, yaitu El Huron. Di sana, El Huron memperkenalkan dirinya. Ia adalah saudara ketiga dari Verona dan Prince yang telah Chef bunuh terlebih dahulu. Dan kini ia ingin Chef melihat jika Verona masih hidup berkat teknologi yang membuat otaknya masih berfungsi. Meskipun takkan bertahan lama. Setidaknya Verona bisa melihat bagaimana saudara kandungnya membalaskan dendamnya kepada Chef. Alat jantung milik Chef pun diambil terlebih dahulu agar ia semakin lemah. Kemudian dengan perlahan El Huron mencambuk Chef berkali-kali hingga ia kesakitan. Tetapi saat El Huron mencambuk Chef, siksaan tersebut harus terhenti ketika Venus datang bersama pasukannya. Pertempuran pun terjadi di antara pasukan El Huron dengan pasukan Venus, di mana aksi tembak-tembakan terjadi di antara mereka berdua. Sementara itu, di kejauhan, Miles telah berhasil memikat Pundong setelah anak buahnya menggoda Pundong yang saat itu tengah mencari seorang pelacur. Anak buah Miles pun langsung membawa Pundong ke kediamannya, dan akhirnya Miles bisa kembali mengambil jantung milik Chef yang berada padanya. Kembali ke pertempuran, saat itu Chef yang lemah menemukan sebuah tiang listrik yang bisa ia gunakan untuk memicu kembali jantungnya agar tetap aktif. Akhirnya dengan nekat ia memanjat tiang tersebut dan menyentuh aliran listrik yang membuatnya benar-benar terbakar. Setelah merasa terbakar, ia langsung menghajar siapapun yang berada di hadapannya, termasuk El Huron sendiri yang Chef habisi tanpa perlawanan. Hingga akhirnya El Huron harus tewas setelah Chef melemparnya ke kolam. Dan scene terakhir di film ini menampilkan wajah dari Chef yang benar-benar terbakar. Saat itu ia telah dibawa kembali ke kediaman Miles untuk dilakukan operasi pemasangan jantung miliknya. Di tengah operasi yang belum tentu akan berhasil menyelamatkan Chef, Eve berdoa dan menangis dengan harapan kekasihnya akan kembali hidup. Dan benar saja, meskipun seluruh wajahnya telah gosong, Chef masih bisa hidup berkat operasi yang dilakukan oleh Dr. Miles. Tamat.